Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur seiring nafas kita berhembus, seiring dengan desir darah kita mengalir ke sekujur badan kita. Tarikan nafas dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini Allah anugerahkan kepada kita untuk melanjutkan misi kehidupan kita, untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang terus kita lestarikan. Semoga sisa waktu yang kita miliki bisa optimal dan bisa menambah kebaikan dan menjadi bekal yang terbaik, yaitu dengan ahsanu amalah, dengan amal soleh yang terbaik yang kita perjuangkan setiap saat dan setiap waktu. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, marilah kita bersolawat untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena ajaran Islam itulah yang dibawa Rasulullah SAW. Kita sampai saat ini semakin yakin bahwa Islam adalah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka jamaah rahimakumullah, kita teladani akhlaknya, kita teladani suri budi pekertinya, dengan kita senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kita untuk meraih keberuntungan hidup yang sejati. Jamaah rahimakumullah, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Furqan juz yang ke-19 ayat yang ke-63. Allah berfirman tentang karakter atau ciri dari hamba Allah yang dicintainya, ibadur rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Jamaah rahimakumullah, karakter atau ciri dari hamba Allah yang dicintai adalah tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh. Karena kesombongan, keangkuhan hanya berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa merendahkan diri. Termasuk dengan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang masih awam dalam persoalan-persoalan terkait dengan keagamaannya. Maka
apabila ada orang yang menghina kita, maka kita harus berendah hati, lembut hati. Bukan kita melawan, tetapi kita justru menciptakan keselamatan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Yang kedua adalah hamba Allah yang dicintai itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ini relevan dengan firman Allah yang lain, bahwa sholat tahajud ini adalah bisa mengangkat seseorang menjadi maqamah mahmuda, menempati posisi yang mulia, posisi yang derajat yang tertinggi. Apapun profesi kita, pelajar yang ahli sholat malam, dia akan mempunyai maqamah mahmuda. Pedagang, pebisnis, pengusaha yang senantiasa memanfaatkan malam-malamnya untuk qiyamul lail, dia akan mempunyai derajat yang mulia. Bisnisnya akan halal, rizkinya akan berkah, dia mendapatkan predikat maqamah mahmuda. Para birokrat, para profesional, mereka yang mengisi malam-malamnya dengan qiyamul lail, maka akan mempunyai level derajat maqamah mahmuda. Inilah jamaah rahimakumullah, menghabiskan malam dengan senantiasa zikrullah, berzikir kepada Allah. Kita juga ingat satu kata-kata mutiara dari Timur Tengah, ruhban bil lail wal asyad fin nahar. Menjadi ruhban, menjadi orang yang betul-betul memanfaatkan malam untuk beribadah, taqarrub ilallah. Tapi begitu sang surya bersinar di timur, maka mensingsingkan lengan dan bajunya untuk bekerja, untuk belajar, untuk mencari kehidupan yang berarti. Seperti halnya asad fin nahar, singa di siang hari yang lapar, yang dahaga untuk mencari kehidupan yang halalan dan thayyiban. Ini ruhban fil lail wal asyad fin nahar. Sebagai rahib-rahib, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan qiyamul lail kita dilatih. Tadi qiyamul lail sudah kita mulai di sholat tarawih. Kalaupun nanti jamaah mau melanjutkan qiyamul lail atau sholat malam, silahkan sebanyak-banyaknya semampu kita untuk taqarrub ilallah. Selain kita memanfaatkan malam, memang ada hak bagi diri kita untuk istirahat. Tapi kita tidak gunakan waktu kita semalam suntuk hanya untuk beribadah, atau sebaliknya semalam suntuk hanya untuk bergadang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi memanfaatkan malam untuk kemaksiatan, untuk mengingkari Allah, atau memanfaatkan malam untuk merencanakan suatu kemaksiatan, suatu kejahatan di esok harinya. Maka jamaah rahimakumullah, ini karakter yang kedua dari hamba Allah yang dicintai, yaitu orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud maupun dengan berdiri. Yang ketiga adalah walladzina yaquluna rabbana srif la'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, yaitu orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga ciri dari hamba Allah yang dicintai adalah mereka yang senantiasa berdoa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon nyuwun kepada Allah seperti tadi yang disampaikan oleh imam, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita terbebaskan dari siksa jahanam, siksa api neraka. Maka selain kita mentadarus Al-Quran, kita juga memohon kepada Allah, berdoa agar kita dijauhkan dari azab jahanam. Yang keempat adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jamaah rahimakumullah, infak itu adalah mengeluarkan sebagian dari rizki yang Allah anugerahkan untuk kemanfaatan, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sedekah. Kalau sedekah ini pemberian yang dikeluarkan dari seseorang, baik yang berupa materi maupun non materi. Yang materi berupa uang, berupa barang, yang non materi berupa jasa, berupa kebaikan. Yang paling sederhana adalah tabassumuka sedekah. Senyummu adalah sedekah. Maka ketika seorang itu terlilit hutang, kemudian kita sebagai pemodal memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan, tetapi belum bisa pada waktunya yang sudah dijanjikan. Ketika kita melonggarkan pengembalian hutang, itu juga suatu bentuk sedekah yang kita berikan. Maka memberikan kelapangan kepada yang bersangkutan untuk menunaikan hutangnya pada waktunya, itu adalah juga bentuk sedekah. Maka sedekah dalam makna yang luas bisa kita berikan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, menginfakkan harta yang kita miliki adalah sebagian. Ini adalah sebagai ciri dari orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak kikir, tidak pelit, tetapi memberikan secara wajar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Memang setiap orang tidak mempunyai kemampuan yang sama. Hidup itu wang sinawang, seperti halnya kita memandang kelihatan orang lain merasa bahagia, merasa sukses. Belum tentu mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Tapi sebaliknya, kita juga melihat yang di bawah kita. Ada mereka-mereka yang sehari makan, sehari tidak, masih kesulitan. Maka disitulah dengan mengeluarkan sebagian dari hak yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengeluarkan, dan sisanya adalah untuk kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, masih banyak ayat yang akan kami sampaikan. Paling tidak 4 ayat ini yang terkait dengan karakter hamba Allah yang dicintai. Semoga kita bisa mengimplementasikan dan bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan yang akan dijanjikan surga sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang soleh dan solehah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.